Heboh, pernyataan Fujianti Utami Putri yang mengatakan sudah sering dipermainkan seperti layaknya boneka ternyata sampai juga ke telinga mantan kekasihnya Thorik Halilintar. Ya, diduga sindiran tersebut dilayangkan Fuji untuk Thorik mantan kekasihnya. Thorik yang ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi pun usai bermain futsal kemarin akhirnya menanggapi pernyataan mantan kekasihnya tersebut. Lalu, seperti apakah respon Thorik Halilintar ketika menanggapi pernyataan Fuji? Benarkah kini Thorik pun lebih memilih santai untuk menanggapi hal apapun yang menyenggol namanya, di mana ia pun lebih fokus dengan kisah cintanya bersama Alia Mas Said? Ya, lain hanya dengan Thorik Halilintar, Fuji pun belum pernah memposting pria yang mampu untuk mengisi hatinya. Meski begitu, beberapa nama pria pun akhirnya muncul, seperti diantaranya El Rumi yang kini kembali ramai diperbincangkan. Lantas, seperti apa El Rumi dan Fuji ketika menanggapi namanya yang kembali dijodoh-jodohkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, baru-baru ini jagat dunia maya kembali dihebohkan dengan pernyataan Fujianti Utami Putri alias Fuji yang menyatakan bahwa dirinya sudah sering dipermainkan layaknya sebuah boneka. Ya, pernyataan tersebut meluncur dari mulut Fuji saat tengah berada di toko boneka, di mana ia pun menjawab pertanyaan seseorang yang tengah merekam video untuknya terkait oleh-oleh yang akan dibawanya untuk gala Sky keponakannya. Fuji pun menjawab dengan raut mukanya yang santai namun mengena. Tak pelak, pernyataan ini pun membuat heboh karena dianggap hal tersebut ditujukan untuk mantan kekasihnya, Thorik Halilintar. Thorik yang ditemui secara eksklusif oleh tim intens investigasi pun usai bermain futsal kemarin akhirnya mengklarifikasi pernyataan yang keluar dari mulut mantan kekasihnya tersebut dengan jawabannya seperti berikut ini. Ini semua boneka nih, kira-kira ada yang pengen buat oleh-oleh galang nanti? Hewan udah sering dijadiin boneka semua. Sindiran dari mantan isu-isunya. Gak mungkin. Cuma kan kalau di medsos gitu rame netizen sindir kamu karena bercanda. Nanggepinnya gimana sih Thorik kalau netizen sindir kan disangkut pautin, masih disangkut pautin. Bukan sosmed ya. Ya, Thorik Halilintar menanggapi pernyataan yang keluar dari mulut mantan kekasihnya tersebut. Dan sepertinya Thorik pun ingin meredam kabar terkait namanya yang seolah terus diperbincangkan. Meski ia sendiri pun tidak mau banyak berkomentar. Adik kandung Atta Halilintar ini pun juga mengatakan bahwa sebenarnya di media sosial banyak sekali warganet yang berpendapat macam-macam terkait hubungannya dengan mantan kekasihnya Fuji dan juga terkait kedekatannya dengan Alia Mas Said yang hingga saat ini pun masih belum jelas. Sebagai public figure, ia pun menganggap jika hal ini pun sebagai hal yang biasa. Namun, ia memiliki caranya tersendiri untuk meredam permasalahan apapun yang datang menghampirinya. Lantas benarkah Thorik Halilintar yang seolah terlihat santai menghadapi warganet
sebenarnya juga memiliki batasan yang masih ditolerir olehnya. Itu udah resiko main sosial media, pasti ada yang ada yang suka, misal nggak bawa-bawa keluarga, bawa keluarga berolahraga. Risih gak sih? Kalau disindir malah nyangkutin, disindirin kamu lagi. Kayak emang netizen punya skenario-nya sendiri. Ya udah, kalau dia happy dengan skenario-nya ya udah biarin aja. Lo juga capek. Kalau diatur juga nggak bisa. Kalau mau diribetin juga nggak ada habis. Sosmed itu menjatuhkan, menyudutkan atau seperti apa sih? Kayaknya bisa dua-duanya sih, tergantung cara pola pikir dan cara melihatnya. Kalau melihatnya dari sisi yang negatif pasti banyak banget. Kalau mau melihat dari sisi yang positif juga banyak banget. Ya, berbagai usaha yang dilakukan Thorik untuk mendapatkan hati dari wanita yang kini tengah didekatinya yaitu Alia Mas Said memang terbukti manjur. Dengan keseriusannya, Thorik pun sudah mendapatkan lampu hijau dari beberapa keluarga besar serta rekan-rekan Alia. Benarkah hal tersebut membuat Thorik ingin segera melabuhkan kisah cintanya dengan Alia ke jenjang yang lebih serius? Gimana? Bang Thorik. Bang Thorik. Ini dikasih bunga juga nih Bang Thorik. Sama Tere, sama Reza nih gimana nih malam minggu nih konser? Ada obrolan apa? Hubungan serius nggak? Ada obrolan apa? Alia gimana malam minggunya nih sama Bang Thorik? Doanya deh. Sebagai sahabat temen ya, apa ya, sama-sama aku udah menyenangkan hati kalian juga. Padahal aku cuma yang main-mainnya karena aku emang suka update story. Kalau kalian ngikutin aku pasti tahu lah, aku emang suka story, apapun tuh aku storyin. Dan kalau aku lagi main sama ya pasti dia yang akan muncul story aku. Dan kebetulan lagi main sama Thorik sama Alia, mereka yang muncul dan kebetulan banyak yang senang, jadi ya udah sama-sama guys. Thorik buat aku baik, anaknya baik banget, perhatian, seru. Sibuk banget ya, kerja mulu kerjaannya, tapi overall dia baik sih. Jadi kalau aku tuh kesal aja kayak dia banyak haters di luar sana, kayak nggak semua tuh nggak ada yang kenal dia. Menurut aku kalau dari aku sebagai teman ya enak lah ya. Tapi tahun ini bener nggak sih Bang Thorik? Tahun ini katanya kalau bahagianya gitu. Lain halnya dengan Thorik Halilintar yang seolah sedang melangkah maju, Fuji pun masih dengan berbagai dramanya yang dicomblangi dengan beberapa pria seperti salah satunya adalah El Rumi. Lantas, seperti apa El Rumi menanggapi namanya yang kembali dijodohkan dengan Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, berbeda dengan Thorik Halilintar yang sepertinya sudah mantap dengan Alia Mas Said. Nama mantan kekasihnya Fujianti Utami Putri alias Fuji masih disibukkan dengan berbagai dramanya yang dijodohkan kembali oleh warganet dengan anak dari musisi kenamaan tanah air Ahmad Dhani, yaitu El Rumi. Isu kedekatan mereka pun kembali mencuat saat dijodohkan oleh Raffi Ahmad dalam siaran langsungnya di sosial media beberapa waktu lalu. Yang cukup mengejutkan, dalam momen tersebut sempat terlihat ekspresi malu-malu yang diperlihatkan oleh El Rumi saat ia disinggung soal Fuji. Dan seperti inilah tanggapan El Rumi.
Gue digoda sama Raffi soal mantan gimana sih? Sama Tumbutin Putih, gimana sih tanggapannya? Langsung ya. Ya, El Rumi boleh saja bersikap seolah tidak terjadi apa-apa atas kedekatannya dengan Fuji. Namun, dari beberapa pernyataannya yang begitu mengambang, menyatakan jika sebenarnya ada kemungkinan ia dekat dengan Fuji. Lantas, seperti apa pakar ekspresi menjelaskan maksud dibalik pernyataan El tersebut? Benarkah dari ekspresinya dapat ditangkap jika sebenarnya El Rumi dan Fuji memiliki sebuah hubungan lebih dari teman, namun masih belum mau berterus terang perihal kedekatan di antara mereka? Saya nggak merasa saya perlu mengklarifikasi ini, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya udah terlalu jauh, saya merasa perlu. Yaitu dengan poin ini, poin pertama adalah saya masih jomblo dan saya sedang tidak dekat dengan siapapun. Saya sedang tidak PDKT dengan siapapun dan saya happy. Saya nggak bilang sebatas teman, saya bilang bahwa hubungan mereka lebih dari teman. Memang ada sesuatu yang kedekatan yang lebih dari teman, memang ada. Tetapi belum serius. Jadi kalau misalnya apakah ini mengarah ke sebuah hal yang lebih serius, misalnya pacaran, tunangan gitu, ya enggak, kan sekarang deket aja boleh, gitu ya, jalan berdua, dating gitu kan boleh-boleh aja, gitu. Tapi bukan cuma teman gitu maksudnya, gitu. Dia date, jalan gitu, memang ada suka, tapi belum tahu nih arahnya kemana nih. Jadi buat saya ketika Raffi nanya soal Fuji itu masih santai ya, masih agak santai lah si Al. Tapi ketika dikonfront bahwa Fuji mantan nih gitu, langsung dikonfront juga sama El bahwa enggak. Ya ini menandakan bahwa buat saya ada sesuatu yang terjadi antara El sama Fuji. Jadi buat saya ketika Fuji ditanya ada dua kalimat yang sifatnya kontradiktif. Aku nggak kenal, terus yang kata apa dua? Aku nggak pernah dekat gitu. Iya. Jadi kalau buat saya kalimat yang diucapkan dan itu bertubi-tubi berkali-kali gitu, padahal kita kan Fuji cuma cukup bilang memang ada apa-apa, itu santai aja bisa. Ini kan bisa lebih menguatkan bahwa mereka berdua sebetulnya memang ada apa-apa. Sementara itu, selain dijodohkan dengan El, kini Fuji pun santer diberitakan dekat dengan pesepak bola Asnawi Mangku Alam. Lalu, bagaimanakah harapan kedua orang tua Fuji perihal hubungan Fuji saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ya, dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan sejumlah pria, termasuk diantaranya Atala Nova, El Rumi, dan Asnawi Mangku Alam. Nyatanya, Fuji pun masih tetap bersikuku untuk tidak mau membocorkan kedekatannya dengan siapapun pada saat ini. Pasalnya, Fuji beranggapan hubungan sebelumnya dengan Thorik memang berlandaskan perjodohan dari warganet yang berakhir tragis. Dan sepertinya, ia pun tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali padanya. Nggak tentang perjodohan aja, Mbak. Udah capek dengan urusan perjodohannya nggak, Bang? Kenapa sih perjodohan mulu? Iya, itu. Iya, mungkin kayak ngenes banget kan. Enggak ngenes. Aku kayak kelihatan cowok banget ya. Udahlah, urusan perjodohan nanti aja. Mau mikir nih nanti siang mau makan apa ya, Bang ya? Aku betanya pas kalian jodoh-jodohin kalau nggak sesuai ekspektasi kalian ngamuk. Kalian gak ada hak untuk mengatur kehidupan percintaan saya, netizen. Terima kasih. Sempet ada yang DM dan aku nggak punya hak untuk
ngikutin mau kalian juga, walaupun kalian fans atau apa-apa, tapi kalian nggak punya hak untuk mengatur kehidupan percintaan dan pribadi aku. Suka-suka aku mau deket sama siapa, mau upload apa, selama aku nggak merugikan dan minta nasi kalian, tolong ya jangan menghujat sana sini, jangan banding-bandingkan aku dengan orang lain, mau apa yang bagus, mau apa yang jelek. Stop ya, cukup. Aku udah bilang berkali-kali, stop, cukup. Aku nggak suka dibanding-bandingin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.